Oke, kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu static routing. Seperti yang kita ketahui bahwa static routing itu merupakan pemilihan jalur secara manual untuk menyampaikan atau untuk mengirimkan data dari source ke destination. Nah, untuk lebih mudah kita pahamin, sebaiknya kita langsung mengerjakan contoh berikut ini, di mana terdapat dua PC yang akan kita hubungkan dengan dua router. Jadi, agar PC A dan PC B dapat saling terhubung, maka kita harus membuat routing. Nah, routing yang akan kita implementasikan di sini adalah static routing. Oke, nah sekarang langsung saja kita mulai dari PCA. Di sini di topologi jaringan yang sudah ada ini sudah dilengkapi dengan IP address. Namun kita harus konfigurasi lagi IP address-nya ke setiap perangkat, baik itu di PC maupun di router. Sekarang kita langsung saja konfigurasi IP-nya di PCA. Di sini kita masuk ke desktop, kemudian kita pilih IP configuration, kemudian masukkan IP-nya 10.10.10.1. Kemudian subnet mask-nya karena slash 24 maka 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya. Nah, pada static routing ini yang paling penting itu adalah bagaimana menentukan gateway. Seperti kita lihat PCA. PCA ini jika ingin keluar atau ingin terhubung ke jaringan di luar jaringannya dia sendiri, maka dia akan lewat mana? Nah, seperti kita lihat, gateway itu selalu berada di jaringan yang sama dengan PC tersebut. Maka kita akan melihat gateway itu biasanya dipasang di router. Maka kita akan melihat dari PCI yang menuju ke router itu IP-nya berapa, maka itulah gateway-nya. Kalau di gambar ini kita bisa melihat bahwa gateway-nya adalah 10.10.10.2. Untuk DNS-nya kita kosongkan saja. Nah, sekarang kita telah selesai melakukan konfigurasi pada PCA. Sekarang kita lanjut lagi ke router 1. Nah, di sini teman-teman buka CLI, kemudian kita langsung konfigurasi saja. Sini kita enter, pertama kita masuk ke router dulu dengan mengetikkan perintah enable, kemudian kita config terminal atau configure terminal untuk masuk ke global configuration. Pada saat kita sudah berada di global configuration, saatnya kita masuk ke interface yang akan kita konfigurasi. Nah, interface yang mengarah ke dari router 1 ke PCI yaitu gigabyte 0/1, maka kita pilih interface 0 gigabyte 0/1. Kemudian kita masukkan IP address, berarti 10.10.10.2, subnet mask-nya /24 berarti 255.255.255.0. Kemudian kita no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Oke, ini sekarang kita akan berpindah ke interface gigabyte 0/1 ke gigabyte 0/0 dengan cara kita keluar dulu sekali, habis itu pilih lagi interface gigabyte 0/0. Kemudian kita masukkan IP-nya sesuai dengan yang ada pada gambar. IP address 11.11.11.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian kita no shutdown. Oke, di sini dia belum nyala interface-nya karena router sebelahnya itu belum aktif. Nah, untuk balik ke privilege atau user mode, maka kita ketikkan perintah N. Oke, sekarang kita akan berpindah dari router 1 ke router 2. Nah, di sini sekarang kita coba konfigurasi IP-nya sesuai dengan yang telah ditentukan pada topologi. Jadi, pertama kita masuk ke CLI-nya, kemudian kita masuk ke router dengan N, habis itu config terminal, kemudian kita masuk ke interface-nya. Berarti interface gigabyte 0/1
0. IP-nya berarti 11.11.11.2. Kemudian 255.255.255.0. Oke, kita no shutdown. Nah, di sini dia sudah aktif dua-duanya, maka indikatornya di sini berwarna hijau ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi, exit dulu konfigurasi ke interface berikutnya, yaitu Gigabyte 0/1. Oke, kita masuk lagi int g0/1, kemudian IP address 12.12.12.1, subnet masknya 255.255.255.0. Di sini juga kita pilih no shutdown untuk aktif. Nah, setelah itu kita tinggal keluar, kemudian kita lanjut konfigurasi pada PC. Nah, di sini kita akan input atau entry IP-nya sesuai yang ada di topologi. Jadi 12.12.12.2. Kemudian subnet masknya /24 255.255.0. Nah, gateway-nya berapa? Sama kayak tadi. Jika PC ini ingin menuju ke jaringan yang ada di sini, ke router 1 atau ke PC A, maka gateway-nya harus 12.12.12.1. Oke, 12.12.12.1. Nah, sekarang kita telah selesai melakukan konfigurasi semua IP address yang ada pada device yang ada di gambar ini. Nah, sekarang kita coba dulu tes koneksi. Apakah dia sudah terhubung atau belum? Oke. Kita buka run. Di sini kita coba ping dari PCA ingin ke router 1, di mana ke interface 10.10.10.2. Ping 10.10.10.2. Nah, dari PCA ke router 1 ke bagian dalam ini itu dapat terhubung. Sekarang kita coba ping ke 11.11.11.1. Oke. Nah, PCA dapat terhubung ke IP 10.2, kemudian ke 11.1. Nah, sekarang kita coba ke jaringan router sebelahnya. Nah, dari PCA ingin ke network atau IP yang ada di router 2, maka itu tidak bisa karena belum terhubung satu sama lain. Router 1 hanya dapat menghubungkan antara network yang ada di PCA dengan 11.1. Untuk 11.2 tidak dapat. Nah, untuk supaya mereka dapat terhubung, maka nanti kita akan melakukan konfigurasi yang namanya static routing. Oke, nah sekarang kita langsung saja bagaimana membuat tabel routing atau static routing pada router 1, sehingga nanti dari PCA atau dari router 1 dapat terhubung ke PCB. Nah, sekarang kita langsung saja masuk. Jadi sebelum teman-teman melakukan konfigurasi, teman-teman harus mengetahui kalau dari router 1 ini jika ingin ke PCB, maka gateway-nya lewat mana. Nah, itu yang paling penting. Oke, kalau berdasarkan gambar yang ada di sini, berarti router 1 jika ingin ke PCB, maka dia akan melewati gateway 11.2. Nah, sekarang kita masuk ke global configuration. Perintah untuk static routing adalah IP route. Kita masukkan tujuan kita. Tujuan kita itu mau kemana? Berarti tujuan itu biasanya berhubungan dengan network. Jadi tidak harus ke IP-nya secara spesifik, tapi cukup kita mewakili menggunakan network yang ada di jaringan itu sehingga semua IP yang ada di sana nanti dapat diakses. Nah, sekarang IP route tujuan kita adalah 12.12.12.0 karena itu adalah network dari 12.12.1 maupun .2. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian jangan lupa gateway-nya. Nah, gateway-nya tadi adalah 11.11.11.2. Kemudian kita enter.
Nah, sekarang kita masuk lagi ke router yang kedua. Nah, itu juga hal yang sama. Berarti kita ingin menghubungkan antara PCB ke jaringan yang ada di PCA. Nah, caranya juga sama. Misalkan kalau dari router 2 ingin ke PCA, maka dia lewat gateway yang mana? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gateway-nya adalah 11.11.11.1. Sekarang kita langsung saja konfigurasi. Oke, masuk lagi const IP route. Tujuan kita berarti 10.10.10.0, kemudian 255.255.255.0. Gateway-nya adalah 11.11.11.1. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat static routing, baik itu di router 1 maupun di router 2. Sekarang coba kita lakukan pengujian apakah dari PCA ke PCB bisa saling terhubung atau sebaliknya. Nah, sekarang kita coba lagi ping ulang. Kalau ke 11.2 apakah sudah bisa? Nah, sekarang dari PCA sudah bisa akses ke router 2 dengan alamat IP 11.2. Nah, coba kita akses lagi ke 12. Apakah bisa? 12.12.12.1. Oke, dapat terhubung. Nah, sekarang kita coba akses ke PC B 12.2. Oke, kita tunggu dulu. Timeout. Nah, sekarang sudah dapat terhubung juga. Nah, demikianlah konfigurasi static routing. Di sini juga kita dapat melihat tabel routing. Nah, untuk melihat tabel routingnya, kita tinggal show IP route. Oke, kita keluar dulu. Nah, di user mode kita bisa show IP route. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di IP route itu kita bisa lihat statusnya. Nah, di sini ada code ya. L itu adalah lokal, C itu adalah connected, S itu adalah static, dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat bahwa S itu adalah static route yang telah kita buat tadi. Di mana di sini kita lagi berada di router 1, maka tujuan kita adalah jaringan 12.12.12.0. Nah, gateway-nya mana? Kita bisa lihat di sini 11.11.11.2. Kemudian di sini ada lokal. Lokal ini merupakan IP address yang telah kita konfigurasi di router 1 yang terhubung secara direct connected. Kemudian di sini ada connected. Nah, connected ini menunjukkan network yang ada di router 1. Jadi di mana jika ada IP yang tergabung dalam network ini, maka secara default itu dapat terhubung di router 1 tanpa melakukan routing lagi, karena jaringan ini sudah terhubung secara direct connected. Nah, demikianlah pembahasan tentang static routing.